dunia kesehatan itu nggak bisa dipisahkan dengan teknologi. Peran teknologi luar biasa. Makanya ITS visinya ke depan kita kembangkan, kita ikut berkontribusi di dunia kesehatan. Maka ITS mendirikan Fakultas Kedokteran. Mereka juga ahli di artificial intelligence. Apa saja langkah-langkah penting yang telah Prof ambil dalam menjawab tantangan yang muncul di dunia kampus ya, Prof? Ya, oke, baik, terima kasih. Perguruan tinggi di Indonesia ada 3 misi sesungguhnya yang harus diemban untuk perguruan tinggi manapun juga, yaitu satu, pendidikan. Kita menyiapkan generasi muda, anak-anak Indonesia untuk menjadi pemimpin masa depan, dan kita harus membangun kompetensi sehingga mereka menjadi manusia yang berkualitas untuk Indonesia Emas 2045. Ya. Itu misi pertama. Misi kedua, perguruan tinggi juga diminta untuk ikut berkontribusi dalam penelitian yang berdampak ke masyarakat langsung. Nah, terus yang ketiga, yaitu perguruan tinggi juga ikut meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ya. Itu misinya. Nah, tantangannya, kita bicara 5 tahun yang lalu, karena kita merencanakan satu perguruan tinggi itu dalam 5 tahun pada tiap-tiap periodenya, yaitu tantangannya adalah yang pertama COVID. Ya. Kita tahu 2019 April COVID datang di Indonesia dan memporak-porandakan segala sektor. Ya. Itu membuat perguruan tinggi harus adaptif saat itu. Kemudian sekarang pasca pun masih terasa. Ya, yang tantangan yang kedua, revolusi industri 4.0. Ya. Dan tantangan ketiga, climate change, perubahan iklim. Yang sekarang seluruh dunia polisinya atau kebijakannya mengacu ke climate change. Nah, di ITS langkah-langkah yang kita ambil adalah satu, kita harus menyeimbangkan antara tridharma dan manajerial. ITS adalah visinya perguruan tinggi yang dalam saat ini dalam fase riset dan inovasi menuju entrepreneurial. Sehingga langkah yang kita gunakan, kita terapkan di ITS adalah satu, inovasi. Itu fokus utama. Tapi dalam kerangka besarnya, membangun ITS kita dalam 5 tahun menggunakan program namanya ID 4.0 atau ID 4.0. Itu artinya ada 3 I inisial ditambah 1 D. Sehingga ada 4 capital ya. I yang pertama adalah internal enhancement. Kita akan bentuk ini ITS 5 tahun yang lalu, memperkuat internal. Kita perkuat internalnya, termasuk membuat satu lembaga baru, yaitu Innovation Center atau Science Technopark. Perguruan tinggi sekarang kalau hanya memiliki LPPM, Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat, tidak cukup. Harus punya Innovation Center untuk menghilirisasi riset-riset yang dilaksanakan oleh LPPM. Ya, jadi lihat saja kalau perguruan tinggi masih hanya satu saja LPPM, tidak akan bisa mengikuti perkembangan dunia. Ya. I yang pertama, internal enhancement. Kita perkuat internal. I yang kedua, innovation development. ITS fokus di innovation. Maka kita lihat tahun-tahun terakhir ini, 2023, ada banyak sekali inovasi-inovasi ITS yang sudah komersial di masyarakat ataupun sudah memberi dampak
luar biasa pada masyarakat. Innovation development, I yang kedua. I yang ketiga adalah international reputation, reputasi internasional. Itu resultan dari seluruh yang kita kerjakan. Dan yang ketiga adalah digital transformation. Di ITS kita lakukan digital transformation sejak 2019 start kita mulai dari sini. Nah, itu kira-kira langkah besar yang kita persiapkan dan kita laksanakan mulai 2019 sampai dengan hari ini. Gitu Mbak Kia. Luar biasa sekali ya Prof ya, dengan berarti ID 4.0 tersebut untuk menjawab tantangan yang menghadang ya Prof. Mulai dari tadi climate change, COVID, dan tantangan lainnya. Luar biasa sekali. Baik Prof, kalau bagaimana Prof tentang penerapan program Merdeka Belajar di ITS itu seperti apa Prof progresnya? Ada beberapa ya. Di ITS kita sudah laksanakan dan berlangsung sangat baik sekali. Ya, sejak kampus Merdeka diluncurkan, setiap tahunnya ITS mendapat penghargaan, pengakuan ya. Bahkan dari Kemendikbud sendiri. Ada namanya IKU, Indikator Kinerja Utama, atau kalau bahasa Inggrisnya KPI ya, Key KPI. Performance Indicator ya. IKU bahasa Indonesia itu ada 8. IKU yang pertama adalah kualitas lulusan. Seberapa cepat mendapat pekerjaan, seberapa banyak atau berapa persen mendapat pekerjaan pertama. Kemudian seberapa banyak yang diterima atau melanjutkan kuliah. Terus berapa banyak yang berentrepreneur dengan ketentuan ada mereka entrepreneur itu, wirausaha itu memiliki atau ada batas minimum pendapatannya atau omsetnya. Itu ada semua standarnya dari kementerian. Dan ITS sejak 2 tahun yang lalu, IKU satunya atau kualitas lulusannya itu selalu nomor 1 di antara seluruh PTNBH. ITS juga dalam 2 tahun berturut-turut ini ranking pertama juga itu di IKU 5. IKU 5 itu adalah penelitian yang direkognisi internasional. Nah, ini juga ada parameter-parameternya. Dan 2 tahun terakhir ini ITS yang pertama. Khusus di 2023, ITS lagi-lagi mendapat pengakuan dari Kementerian ITS sebagai PTNBH terbaik urutan pertama, ranking pertama. Di situ disebutkan 2%. 2% terbaik. 2% itu hanya ada 2. ITS dan satu lagi UNS. Dan ITS adalah yang pertama. Ini keseluruhan IKU. Jadi secara umum semuanya. Itu ITS di tahun 2023. Dan alhamdulillah kita sekali lagi mendapat pengakuan. Kita menerima 5 macam penghargaan dari kementerian ya, yang diserahkan pada malam kemarin, anugerah Diktiristek 2023 mendapat gold ya, artinya terbaik itu untuk pengelolaan mahasiswa luar negeri yang mendapat beasiswa dari pemerintah Indonesia, KNB. Kemudian ITS juga mendapat gold, artinya the best ya, untuk pengelolaan mahasiswa internasional, mahasiswa dari luar negeri. Nah, itulah kira-kira kalau ditanya bagaimana pelaksanaan program Merdeka Belajar di ITS. Ya, kita alhamdulillah bisa berjalan dengan sangat bagus. Ada banyak pengakuan dari pihak luar, bahkan dari pihak kementerian, bukan klaim dari kita sendiri ya. 2 pekan lalu ITS menerima penghargaan dari UNESCO. Kita menerima dari UNESCO karena atau program Digitalization Education Pioneer Case Award namanya. Karena digitalisasi pendidikan. Dan ini diikuti oleh 42 negara. Ada lebih dari 130 ya, perguruan tinggi seluruh dunia itu. Dan Indonesia satu-satunya diwakili oleh ITS. Dan itu tertinggi. Kita mendapat apresiasi tertinggi dari UNESCO.
Itu diserahkan di Cina, di Shenzhen. 2 minggu yang lalu Pak Wakil Rektor 1 yang menerimanya. Jadi sekali lagi itu untuk digitalization education pionir. Award-nya namanya itu. Kenapa? Karena ITS dinilai sudah siap, sudah memiliki perangkat, sudah memiliki regulasi tentang pembelajaran online saat itu ya, sebelum pandemi. Itu yang dilihat UNESCO, tapi tidak itu saja. ITS itu konsisten mengeluarkan inovasi-inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Ya, contohnya tadi, selama pandemi kita membuat robot untuk rumah sakit. Ini kerjasama dengan UNER ya. Kemudian selama pandemi itu 2 tahun, kuliah kan ada di rumah. Mahasiswa ada di daerahnya masing-masing. Kita membuat laboratorium online. ITS saat ini punya kerjasama dengan Pemprov Provinsi Jawa Timur ya, untuk mengantisipasi tumbuhnya pengangguran dari anak-anak lulusan SMA. Di Jawa Timur itu, Mbak, lulusan SMA ya, bukan SMK. Ya. SMA itu lulusannya sekitar 50% lebih tidak bisa melanjut sekolah, tidak bisa melanjut kuliah dengan berbagai alasan. Nah, melihat situasi itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur bekerja sama dengan ITS melakukan langkah-langkah supaya anak-anak ini lulusan SMA ini kita bekali yang nantinya bisa mandiri mereka. Kemudian kita sambungkan juga dengan programnya Bu Gubernur One Pesantren One Product. Sehingga ada circular ekonomi. Nah, dari kegiatan itu UNICEF ya, Badan PBB itu memberi apresiasi pada ITS atas kerjasama itu dengan Pemprov, dan mereka UNICEF ikut nimbrung di dalam memberikan funding karena menilai wah ini program bagus karena bisa mencegah pengangguran. Ada banyak lagi ya, ada dari Menteri Bappenas, kita ITS masuk penghargaan sebagai SDGs Action. Kampus ITS dinilai banyak terlibat di pengembangan SDG, Sustainable Development Goal. Kita banyak memberikan teknologi-teknologi untuk pertanian, membangun pompa tenaga matahari, ya berbagai macam lah, pengaturan air, pengaturan semuanya IoT dan seterusnya. Ya. Kemudian ada apalagi nih dari Bu Gubernur Jawa Timur banyak karena kita membangun mendevelop UMKM startup. Terus yang tadi programnya Bu Gubernur One Pesantren One Product itu kita buatkan marketplace-nya, pelatihannya, berbagai macam. Lalu Prof, bagaimana nih Prof mencurahkan kemampuan terbaik dalam peran sebagai rektor, dan apa yang membuat Prof termotivasi untuk melakukannya, Prof? Jadi sebagai pimpinan tertinggi di perguruan tinggi, kita harus pandai-pandai. Ada beberapa inilah apa mode untuk bisa menjalankan program itu dengan baik. Karena perguruan tinggi itu berbeda dengan korporasi, dengan perusahaan. Perguruan tinggi ini orang-orangnya, dosen gitu ya, terutama adalah orang-orang yang bebas tapi punya authority tinggi. Kita itu tidak bisa meminta nilai kepemimpinan leadership untuk di perguruan tinggi. Itu beda dengan yang di militer, beda dengan yang di korporasi. Ya. Ya. Kita yang pertama pasti harus lakukan evaluasi. Ada potensi-potensi apa yang bisa kita kembangkan. Dosen-dosen itu potensinya luar biasa. Ya. Mahasiswa kita itu jago-jago, kreativitasnya tinggi sekali. Cuman kalau itu tidak kita manfaatkan, tidak kita gali dan diimplementasikan, ya sekedar potensi. Tidak menjadi apa-apa. Potensi-potensi kita lihat, kemudian kita manfaatkan dengan gaya kepemimpinan namanya kolegial. Jadi bersama-sama. Ayo kita jalan bersama-sama. Ayo
kita membuat terobosan penelitian yang sangat bermanfaat bagi masyarakat. Nah, caranya seperti itu. Dan kita lihat ITS kemampuan dalam 2-3 tahun terakhir ini, saya bisa menyontohkan ada banyak potensi yang dahulu tidak terlihat, sekarang menjadi inovasi-inovasi yang sudah ada di masyarakat. Contohnya sepeda motor listrik, merek Gesit, itu riset awalnya di ITS tahun 2016. Terus jadi. Nah, sekarang sudah produksi massal. Terus pada saat COVID kemarin, gegap gempita kita ada banyak rumah sakit yang shutdown, yang tutup karena dokternya terinfeksi, nakesnya terinfeksi, tutup ya, 14 hari. Nah, kita langsung membuat robot, namanya robot Raisa. Robot yang membantu rumah sakit supaya dokter-dokter tidak terinfeksi. Robot ini yang masuk ke kamar isolasi, ke kamar ICU, mengantarkan obat, mengantarkan baju, mengantarkan makanan, tapi ada monitor komunikasinya di situ, masih bisa omong-omongan. Nah, itu sudah digunakan sekarang di sudah lebih dari 70 unit ya, digunakan di rumah sakit pendidikan di seluruh Indonesia. Ada lagi banyak, pada saat COVID pembelajaran berhenti karena anak-anak di rumah ya. Kita bekerja sama dengan industri membuat laptop tablet, PC tablet ya, untuk belajar anak-anak. Lebih dari 5.000 unit sudah kita produksi dan sudah disebar untuk anak-anak sekolah dasar menengah di daerah 3T, daerah tertinggal. Tidak ada, di sana tidak ada listrik, ada yang tidak ada listrik, tidak ada sinyal. Kita buatkan internetnya dan listriknya. Dan itu sudah berjalan. Ya. Nah, itulah kira-kira. Siapa yang menyangka kita bisa seperti itu? Nah, dari potensi itu, kemudian kita pompa dan kita buktikan. Ternyata karya anak-anak, teman-teman kita itu luar biasa dan sudah eh, ada di masyarakat semuanya. Gitu, Mbak Gia. Bagaimana Prof membangun kredibilitas tinggi melalui perilaku dan teladan nih Prof? Kredibilitas itu terbangun dari pasal-pasal, dari kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya dan semuanya berhasil bagus. Nah, makanya kredibilitas bagus, reputasinya bagus. Setelah sesungguhnya dari pasal-pasal kecil-kecil yang sebelumnya sudah dilakukan atau rekam jejak. Nah, eh, saya punya falsafah kalau untuk ini. Jadi ada namanya, saya sebut LOR, LOR ya. L itu adalah layanan prima, O itu output unggul, dan R itu reputasi terbaik. LOR, layanan prima, output terbaik, output unggul, dan reputasi terbaik. Layanan prima, artinya apa? Kita ini sesungguhnya melayani dimanapun, dalam pekerjaan apapun, itu melayani. Mindsetnya harus melayani, bukan mindsetnya memerintah. Beda. Mindsetnya melayani, kita ini melayani. Nah, dalam setiap pekerjaan, apabila kita memposisikan diri melayani yang terbaik, jadi kita layani yang terbaik, siapa saja itu customer di depan kita, di next step kita. Ya, yang kedua, output unggul. Dalam bekerja kita, setiap hari, kita akan punya tujuan sesuatu. Tujuannya nanti the end of the day ini. Nah, itu output namanya, dan kita harus coba setiap kali melakukan itu harus outputnya yang terbaik. Dan yang ketiga adalah reputasi. Dengan menjalankan itu, reputasinya atau kredibilitasnya otomatis akan naik. Nah, jadi 3 falsafah itu yang kita pegang untuk
membangun kredibilitas. Setiap kegiatan, setiap aktivitas, layanan terbaik, outputnya harus yang unggul, yang terbaik di antara yang lain. Nah, itu Mbak Kia, itu eh, atau trust itu ya, itu Ya, kan berarti seberapa kita kalau person itu dipercaya karena kejujuran, karena kompetensinya, sehingga nanti diharapkan mampu memenuhi harapan. Nah, kan gitu toh. Orang mendapat job, orang mendapat proyek, oke, Anda kita tanda tangan kontrak karena saya percaya Anda bisa melakukan dan nanti hasilnya bagus. Nah, itu kepercayaan ya. Jadi kepercayaan itu eh, apa ya? Untuk dapat dipercaya, nah, itu membutuhkan satu eh, sebentar ya. baik Prof. Jadi baik, jadi begini, Ya. reputasi itu dibangun dari satu kegiatan-kegiatan lampau yang sukses dilaksanakan. Nah, kepercayaan itu diberikan eh, untuk kita bisa mengerjakan satu kegiatan-kegiatan tadi. Kalau Ya. berkumpul menjadi kredibilitas. Bagaimana membangun kepercayaannya ya itu tadi ya. Jadi kita lakukan dengan etos kerja, udah kita selesaikan. Kita harus kerja keras. Kita selesaikan dengan tuntas. Tapi Cerdas. harus cerdas juga. Dan ikhlas. Dan yang berikutnya ikhlas. Kita tidak melihat gajinya dapat berapa. Wah, luar biasa itu. Semua kita kerjakan dengan etos kerja 4S gitu. Nah, itu prinsip saya ya untuk membangun kepercayaan. Ya, terima kasih. Ada banyak hal yang eh, memberikan kepercayaan termasuk kawan-kawan atau kementerian saya menjadi rektor di ITS ini. Prof. Ya. Baik, Prof. Lalu apa langkah-langkah strategis nih, Prof, yang telah Prof ambil untuk mempertahankan dan meningkatkan prestasi ini, Prof, yang tadi Prof sebutkan tadi, dan bagaimana Prof melibatkan semua stakeholder dalam pencapaian tersebut, Prof? Jumlah fakultasnya kita kurangi. 2019 itu fakultasnya 10. Kita gabung menjadi 7. Tapi di sisi lain penelitian ada research center, kita tambahkan innovation center. Itu dari sisi organisasi ya. Organisasi jalan, dalamnya kita perbaiki, kemudian motivasi seluruh stakeholder kita kita rangkul, termasuk alumni, eh, kita semuanya berdayakan untuk ITS yang tercinta ini ya dengan implementasi ide 4.0 tadi. Maka di tahun kelima ini tahun kelima karena saya akan selesai April 2024 ini. Sekarang sedang sedang pemilihan rektor. Nah, prestasi-prestasi yang sudah kita dapat tadi tentu harus dijaga dan harus lebih baik lagi. Maka di rektor pemilihan rektor 2024 ini saya menyatakan tidak ikut berkontestan Kenapa, Prof? meskipun saya memenuhi syarat, Ah, meskipun usia saya masih uh, masuk ya untuk regenerasi, untuk ITS yang lebih baik. Jadi regenerasi, generasi di ITS ini harus kita tata, kita beri kesempatan. Nah, saya sengaja tidak ikut kontestan. Ya, yang pertama, saya sudah di Bandung, Telkom University 5 tahun, kemudian dilanjut di ITS 5 tahun. Ya. Sebelumnya saya menjadi wakil ketua Senat, pernah menjabat ketua departemen 2 periode. Jadi sudah banyak lah. Maka regenerasi di ITS harus jalan. Ya, kita harus menciptakan pemimpin-pemimpin baru dan kita beri tempat. Nah, makanya eh, saya tidak ikut di situ. Nah, ini salah satu cara kita supaya program itu tidak riset dari nol, ya, tetapi berlanjut. Yang baik kita lanjutkan, kita tingkatkan sehingga
ITS itu berjalan mulus, semakin hari semakin baik. Jadi melanjutkan hal-hal yang baik ya Prof ya. Nggak mulai Ya, lagi dari nol. Baik Prof, apa harapan Prof nih Prof untuk ITS di tahun 2024 ya Prof ya? Terutama kan nanti ada pergantian kepemimpinan juga. Lalu bagaimana Prof berencana untuk menghadapi tantangan dan peluang yang mungkin muncul dalam dunia pendidikan tinggi di masa yang akan mendatang, termasuk bagaimana harapan ini dapat mendorong inovasi dan kemajuan di ITS Prof. ya. Jadi tantangan ke depan itu beda dengan 5 tahun yang lalu ya. Kita mendesain teknologi-teknologi ada banyak berkembang karena COVID. Satu yang mengubah dunia itu COVID. Sampai sekarang strukturnya masih masih berubah. Yang kedua, revolusi industri 4.0. 2019 kita membangun ITS, membuat struktur organisasi penelitian. Itu ada 10 research center. Itu semuanya mengacu ke teknologi revolusi industri. Ada sustainable energy, ada nanoteknologi, ada artificial intelligence untuk kesehatan, ya, dan seterusnya. Itu adalah uh, uh, persiapan kita ya dalam karena ada perubahan dunia tadi, revolusi industri. Yang ketiga adalah climate change. Sekarang semua apa-apa hijau, 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 renewable, renewable ya. Semuanya di seluruh dunia. Sampai listrik saja PLTU kita akan dipensiunkan, diganti dengan renewable. Nah, ini kan butuh adaptif dari dunia pendidikan. Karena kita yang bertanggung jawab untuk menyuplai SDM. Kalau SDM-nya tidak mengikuti 3 perubahan ini, ya nanti akan sia-sia. SDM-nya jadi nggak matching, ya. Sehingga ke depan kampus ini ya, ITS ataupun yang lain semuanya seluruh Indonesia itu harus adaptif, mengikuti perubahan. Visinya apa? Nah, ITS salah satunya yang cukup membuat kaget masyarakat. Kita adaptif melihat setelah COVID itu ternyata kita ITS itu banyak sekali kontribusi atau bersinggungan dengan teknologi dan dunia kesehatan. Yang membuat robot, membuat oksigen konsentrator. Perubahan itu ITS melihat dunia kesehatan itu nggak bisa dipisahkan dengan teknologi. Sekarang dokter itu menganalisis, mendiagnosis menggunakan alat. Peran teknologi luar biasa. Makanya ITS visinya ke depan kita kembangkan, kita ikut berkontribusi di dunia kesehatan. Maka ITS mendirikan Fakultas Kedokteran. Dokter ITS ini kita tambahi kompetensinya di bidang teknologi. Mereka juga ahli di artificial intelligence. Mereka jagoan juga di data big data. Nah, ini bedanya dokter ITS. Nah, kita tahun pertama, semester 1 sudah sekarang sedang berjalan. Tapi ITS juga mendirikan teknologi kedokteran. Kalau tadi itu kedokteran. Teknologi kedokteran ini yang mengotak-atik teknologi. Jadi alat-alat kedokteran, diagnosis, melihat apa ini namanya, membuat 3D-nya tengkorak. Kalau ada pembuluh pecah gitu ya, dengan MRI kemudian dikonversi menjadi 3D printing, jadi tengkorak begini. Itu kawan-kawan dengan Rumah Sakit UNER kalau operasi bersama-sama orang ITS, bukan dokter ya, tapi dari desain, karena yang membuat dari desain. Ini dokter dengan tengkorak itu menggunakan VR bisa ya, akan kelihatan nanti yang dioperasi dalamnya sekian sentimeter di area ini dengan lubang nanti sekian milimeter kali sekian milimeter. Itu jelas sekali. Nah, itu yang sudah dipraktekkan dan sudah mendapat izin. Kita kemarin di JCC 3 pekan lalu melaunching alat-alat kesehatan produksi ITS. Yang kedua, kreatif. Kita gali dan manfaatkan potensi-potensi itu tadi yang saya sampaikan. Dan yang ketiga, mandiri. Mandirian bangsa, kemandirian institusi. Ini sangat-sangat penting. Sehingga harus difikirkan. Tidak bisa kita menunggu bantuan untuk hidup. Ya. Baik itu dari negara, baik dari ini. Negara dananya terbatas. Bantuan ke
perguruan tinggi negeri makin tahun makin turun, ya, bukan makin naik. Sehingga ya dituntut mandiri. Bangsa ini juga dituntut mandiri. Nah, kita kontribusi untuk ikut meningkatkan kemandirian bangsa. Itu harapannya, mudah-mudahan lah ITS dan perguruan tinggi di Indonesia itu makin besar kontribusinya untuk itu semuanya. Tapi tetap diperlukan adaptif, perlukan kreatif dari pimpinannya terutama, dan kemandirian. Terima kasih nih Prof atas kesediaan waktunya, sangat banyak materi yang bagus ya Prof ya, yang Prof sharing kepada kami, luar biasa juga pencapaian ITS di bawah nakodanya Prof, dan semoga kan Prof kembali lagi ke tugas utamanya sebagai dosen, semoga tetap memberikan banyak inspirasi ya Prof, baik terutama bagi generasi muda dan masyarakat juga.